Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Musdalifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi manusia. Oke, ada beberapa materi pokok yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu definisi sistem reproduksi, yang kedua struktur anatomi dan fisiologi reproduksi wanita, yang ketiga struktur anatomi dan fisiologi reproduksi laki-laki, dan yang keempat sexuality transmitted disease. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu definisi sistem reproduksi manusia. Di gambar telah dijelaskan bahwa reproduksi merupakan suatu proses di mana materi genetis diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dan dengan demikian, keberadaan suatu spesies ini dapat dipertahankan. Dan cara reproduksi ini berlangsung dengan pembentukan gamet melalui proses meiosis. Nah, selanjutnya materi yang pertama yaitu struktur anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita. Sebelum itu, apa sih organ reproduksi wanita itu? Organ reproduksi wanita ini terdiri dari organ genitalia eksternal dan juga organ genitalia internal. Untuk organ genitalia eksternal, di sini ada vulva dan juga kelenjar payudara. Vulva ini yaitu kumpulan dari beberapa organ genitalia eksternal wanita. Ada veneris mons pubis, ada labium mayor, labium minor, klitoris, dan juga vestibula. Yang kedua yaitu kelenjar payudara. Kelenjar payudara ini terletak di antara iga kedua sampai dengan iga keenam di depan otot pectoralis mayor. Kelenjar payudara dan otot pectoralis mayor ini dipisahkan oleh satu lapisan jaringan ikat. Kelenjar payudara ini terdapat satu pasang dan merupakan modifikasi dari kelenjar keringat yang terletak di atas otot dada dan menempel pada otot tersebut oleh jaringan ikat. Selanjutnya yaitu organ-organ genitalia internal. Ada vagina, ada rahim atau uterus, tuba falopi, dan juga ovarium. Yang pertama ada ovarium. Ovarium ini disebut juga sebagai gonad wanita karena fungsinya untuk memproduksi sel telur haploid melalui proses pembelahan reduksi atau meiosis dan disebut dengan proses oogenesis serta memproduksi hormon seks wanita yaitu estrogen dan juga progesteron. Yang kedua, tuba falopi. Tuba falopi ini memiliki panjang masing-masing kurang lebih 10 cm yang fungsinya membawa ovum dari ovarium ke kavum uteri dan mengalirkan spermatozoa dalam arah berlawanan dan tempat terjadinya fertilisasi. Yang ketiga yaitu rahim atau uterus. Nah, uterus ini merupakan organ yang berongga dengan dinding muskular tebal, terletak di dalam kavum pelvis minor antara vesika urinaria dan juga rektum. Ke arah kaudal, kavum uteri ini berhubungan juga dengan vagina. Yang terakhir yaitu vagina. Fungsi dari vagina sendiri yaitu sebagai alat bersetubuh menerima penis, jalan lahir pada persalinan, dan saluran keluar darah menstruasi. Menstruasi adalah pendarahan secara periodik dari uterus yang disertai pelepasan endometrium atau lapisan terdalam dari rahim. Menstruasi ini terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma. Ovulasi adalah sebuah proses yang terjadi dalam siklus menstruasi. Hal ini terjadi ketika pecahnya folikel telur yang matang dan melepaskan sel telur
tersebut melalui tuba falopi ke arah rahim untuk mendapatkan pembuahan. Fertilisasi adalah proses penyatuan ovum atau sel telur dengan spermatozoa, di mana proses ini merupakan tahap awal pembentukan dari embrio. Fertilisasi diawali dengan proses pembentukan gamet yang disebut dengan gametogenesis, yaitu proses pembentukan spermatozoa pada jantan dan pembentukan ovum atau oogenesis pada betina. Spermatogenesis berlangsung di dalam testis. Fertilisasi ini mempunyai peran dalam penggabungan bahan genetik yang berasal dari spermatozoa dan ovum. Proses oogenesis ini dimulai dari sel oogonium yang membelah secara mitosis membentuk oosit primer. Selanjutnya, oosit primer akan membelah secara meiosis 1 membentuk oosit sekunder. Oosit sekunder membelah secara meiosis kedua membentuk ovum dan badan kutub. Selanjutnya yaitu kehamilan. Kehamilan ialah suatu peristiwa terbentuk dan berkembangnya individu baru di dalam alat reproduksi wanita akibat bersenyawanya sperma dan juga ovum. Kehamilan berturut-turut ini mencakup fertilisasi, nidasi, perkembangan janin, dan berakhir dengan kelahiran. Hormon pada wanita. Ada beberapa hormon pada wanita. Yang pertama yaitu hormon estrogen. Hormon ini mempengaruhi organ endokrin dengan menurunkan sekresi FSH, di mana pada beberapa keadaan akan menghambat sekresi LH dan pada keadaan lain meningkatkan LH. Yang kedua ada hormon progesteron, berpengaruh sebagai anti-estrogenik pada sel-sel myometrium. Follicle stimulating hormone atau FSH ini dibentuk oleh lobus anterior kelenjar hipofisi. Pembentukan FSH ini akan berkurang pada pembentukan atau pemberian estrogen dalam jumlah yang cukup seperti pada kehamilan. Yang terakhir yaitu lutein hormone atau LH. LH ini bekerja sama dengan FSH untuk menyebabkan terjadinya sekresi estrogen dari follicle degrowth. Prolaktin atau leukotriene hormone atau LTH. Fungsi hormon ini adalah untuk memulai mempertahankan produksi progesteron dari korpus luteum. Setelah mempelajari mengenai reproduksi wanita, sekarang saya akan menjelaskan mengenai reproduksi pria. Di reproduksi pria ini ada struktur internal dan juga eksternal. Yang pertama kita bahas yaitu struktur internal reproduksi laki-laki. Yang pertama ada testis. Testis ini berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Biasanya testis kiri ini agak lebih rendah dari testis kanan, dan testis ini menghasilkan follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Fungsi dari testis ini yaitu terdiri dari pembentukan sperma oleh tubulus seminiferus dan juga pembentukan hormon testosteron oleh sel Leydig. Yang kedua yaitu tubulus seminiferus. Pada bagian dalam testis ini terdapat saluran-saluran halus yang disebut saluran penghasil sperma atau tubulus seminiferus. Selanjutnya yaitu saluran reproduksi. Ada epididymis, ada ductus deferens atau vas deferens, saluran ejakulasi, dan juga uretra. Nah, epididymis sendiri ini adalah bagian dari perjalanan yang harus ditempuh sperma sebelum keluar dari tubuh seorang laki-laki. Epididymis ini terdiri dari kepala yang terletak di atas kutub testis.
badan dan ekor epididymis bagian ditutupi oleh lapisan visceral. Fungsi dari epididymis ini yaitu tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma ini matang dan bergerak menuju vas deferens. Selanjutnya yaitu ductus deferens atau vas deferens. Nah, ductus deferens ini merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis. Saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat, lalu masuk ke dalam uretra dan membentuk ductus ejaculatoris. Vas deferens ini berfungsi mengalirkan sperma. Yang ketiga yaitu saluran ejakulasi. Saluran ini merupakan saluran yang pendek dan menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Yang keempat yaitu uretra. Uretra merupakan saluran panjang yang tersusun dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Uretra ini terdiri dari dua fungsi, yaitu bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih, dan yang kedua yaitu bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Untuk kelenjar kelamin pria, yang pertama ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis atau kandung mani adalah dua buah kelenjar tubuler yang terletak kanan dan kiri di belakang leher kandung kencing. Saluran ini merupakan tempat untuk menampung sperma sehingga disebut sebagai kantung semen. Yang kedua ada kelenjar prostat. Prostat ini merupakan organ dengan sebagian strukturnya, yang merupakan kelenjar dan sebagian lagi otot. Kelenjar prostat ini melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kandung kemih. Kelenjar ini menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Yang ketiga yaitu kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper atau kelenjar bulbouretra ini merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju ke uretra. Kelenjar Cowper ini menghasilkan getah yang bersifat Selanjutnya mengenai alat genitalia luar sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama ada penis. Penis ini terdiri dari akar, badan, dan juga glans penis. Akar ini menempel pada dinding perut dan badan ini merupakan bagian tengah dari penis, dan glans penis sendiri ini adalah ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Yang selanjutnya ada skrotum. Skrotum ini merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Skrotum ini juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis. Karena agar sperma ini terbentuk secara normal, testis ini harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Otot kremaster pada dinding skrotum ini akan mengendur atau mengencang sehingga testis ini menggantung lebih jauh dari tubuh dan suhunya ini menjadi lebih dingin atau lebih dekat ke tubuh dan suhunya lebih hangat. Nah, bicara mengenai hormon reproduksi pria, yang pertama ada FSH atau Follicle Stimulation Hormone. Di sini yaitu menstimulir spermatogenesis. Yang kedua, hormon LH atau Luteinizing hormone, yaitu menstimulir sel interstil Leydig untuk memproduksi testosteron. Yang ketiga yaitu testosteron yang bertanggung jawab dalam perubahan fisik laki-laki, terutama organ seks sekundernya. Yang terakhir yaitu sexuality transmitted disease. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu kemajuan dalam birth control sehingga orang itu tidak khawatir hamil dan juga sebagainya. Ketidaktahuan tentang penyakit kelamin dan munculnya bakteri-bakteri yang tahan terhadap antibiotik. Penyakit
Yang pertama ada sifilis. Sifilis ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh suatu bakteri berbentuk spiral disebut Treponema pallidum. Pengobatannya dengan antibiotik terutama golongan penisilin. Penyakit yang kedua yaitu gonore, penyakit infeksi akut yang menyerang selaput lendir dari uretra. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, suatu diplococcus gram negatif. Penyakit ini sering menyebabkan infertil pada wanita sebab mengalami peradangan dan penyumbatan pada tuba falopi. Bagi penderita ini atau yang terkena gonore, pengobatannya dengan berbagai antibiotik. Selanjutnya ada prostatis, hipertrofik prostat, dan juga kanker prostat. Kalau prostatis ini peradangan pada prostat yang disertai peradangan uretra. Kalau hipertrofik prostat ini biasanya penyebabnya diduga karena penuaan dan juga perubahan hormon. Kalau kanker prostat ini gejalanya mirip seperti hipertrofik prostat dan menimbulkan kematian pada pria usia lanjut. Selanjutnya yaitu infertilitas, yaitu ketidakmampuan menghasilkan keturunan. Pada pria ini disebabkan oleh gangguan spermatogenesis, tapi kalau pada wanita ini disebabkan oleh gangguan pembentukan ovum, penyumbatan tuba falopi, gangguan pada rahim, dan hormon. Nah, selanjutnya yaitu impotensi dan juga tumor payudara. Kalau impotensi ini ketidakmampuan ereksi ataupun mempertahankan ereksi penis pada hubungan kelamin yang normal. Kalau tumor payudara ini ada yang bersifat jinak dan juga ganas. Kalau jinak ini seperti fibroadenoma dan juga sebagainya. Kalau yang bersifat ganas ini biasanya kanker payudara. Dan pengobatannya ini dengan operasi, sinar radioaktif, dan obat-obatan. Untuk gangguan menstruasi ini ada 3, dysmenorrhea, premenstrual syndrome, dan juga endometriosis. Kalau dysmenorrhea ini biasanya disebabkan karena prostaglandin yang disekresikan oleh endometrium. Kalau premenstrual syndrome ini biasanya terjadi beberapa hari sebelum menstruasi dan hilang setelah terjadi menstruasi. Kalau endometriosis sendiri itu gejalanya berupa nyeri menstruasi karena jaringan endometriosis akan diluluhkan bersama menstruasi. Yang terakhir yaitu kanker serviks. Kanker ini dapat ditemukan secara dini dengan menggunakan teknik pap smear, yaitu pengambilan jaringan serviks dan diperiksa di bawah mikroskop. Pemeriksaan ini dapat dilakukan setiap tahun dan pengobatannya ini dengan operasi, sinar radioaktif, dan juga obat-obatan.